Ayo ngaku, siapa yang suka ikut-ikutan investasi atau FOMO, Fear of Missing Out di investasi? Apakah FOMO itu bisa untung? Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni di channel YouTube Mo Duit. Tahukah kamu kalau ikut-ikutan atau FOMO investasi itu adalah salah satu jenis financial bias? Nama kerennya adalah herding mentality. Tapi pertanyaannya, apakah bisa untung dengan ikut-ikutan? Yuk kita bahas detailnya. Herding mentality atau FOMO adalah kecenderungan investor untuk mengikuti apa yang dilakukan investor lain, alias ikut-ikutan. Misalnya, ketika Randy membeli saham ABCD karena saham ABCD itu sedang ramai nih, diperbincangkan di YouTube, di TikTok, dan di Instagram. Pertanyaannya, kenapa sih kok orang suka ikut-ikutan gitu? FOMO atau kecenderungan untuk ikut-ikutan itu didasarkan oleh sifat kita manusia yang merupakan makhluk sosial. Artinya apa? Kita itu ya saling membutuhkan dalam mempengaruhi, dalam hal interaksi, dalam komunitas sosial. Sebagai seorang investor, kita perlu menyadari bahwa sebagai manusia kita memiliki kecenderungan untuk ikut-ikutan atau tidak ingin ketinggalan dengan orang lain. Coba kita tes ya, dari dua kondisi ini, mana yang membuat kamu lebih happy? Kondisi A, itu ada teman kamu beli saham ABCD. Untungnya 30% dalam 1 bulan. Sayangnya, kamu nggak ikut temanmu dan kamu tidak untung, tidak rugi. Kondisi B, teman kamu beli saham EFGH, ruginya 10 juta dalam 1 bulan. Dan kamu ikut-ikutan beli saham EFGH, ruginya cuma 1 juta dalam 1 bulan. Ngaku, kamu lebih happy mana? Kondisi A yang nggak untung nggak rugi atau yang B yang rugi 1 juta atau ruginya lebih dikit? Silahkan tulis di kolom komentar. Tahu nggak sih apa dampak terburuk dari herding mentality? Herding mentality dapat menyebabkan yang namanya investment bubbles. Herding mentality dapat mengakibatkan investment bubbles atau gelembung investasi yang berujung pada kehancuran sebuah pasar atau market crash. Kehancuran pasar terjadi karena adanya apa? Panik dalam bursa. Ya, bisa terjadi panic buying atau juga panic selling. Pada saat berita baru diterbitkan, banyak investor tertarik dan optimis untuk beli suatu saham atau bubble existence. Nah, optimisme pasar itu mengakibatkan harga dan volume perdagangan saham itu mencapai harga yang tertinggi. Nah, ketika harga sudah mulai tinggi, berita sudah mulai redup, investor sudah mulai nggak tertarik, akhirnya harganya hancur. Ada quote yang bagus dari John Templeton yang mengatakan, "Bull market are born on pessimism, grow on the skepticism, and mature on optimism, and die on euphoria." Jadi hati-hati kalau market sudah euforia ya guys. Beberapa kejadian market crash yang disebabkan karena adanya herding mentality. Ada bubble.com di Amerika sekitar tahun 98 sampai 2000-an. Banyak perusahaan internet di Amerika yang harga sahamnya tuh anjlok dan bahkan hilang dari bursa. Dan yang kedua, teman-teman masih ingat nggak? Ada yang namanya subprime mortgage di Amerika juga sekitar tahun 2008. Krisis yang terjadi karena produk mortgage-backed security atau MBS itu sampai-sampai menyebabkan kebangkrutan satu bank besar yaitu Lehman Brothers. Dan yang ketiga, ada beberapa saham di Indonesia yang digoreng sehingga mengalami kenaikan harga yang tidak wajar. Sampai-sampai nih, Bursa Efek Indonesia menegur influencer-influencer yang melakukan pom-pom saham. Lalu gimana sih caranya kita terhindar dari mindset yang sukanya ikut-ikutan atau FOMO? Kamu dapat menghindari herding mentality atau FOMO dengan cara satu, secara mindset, coba berpikir berhenti ikut-ikutan orang lain saat mengambil keputusan investasi. Be objektif ya guys. Yang kedua, lakukan analisa investasi sendiri, ngumpulin data, informasi sesuai kebutuhan kita. Dan yang ketiga, coba tunda dulu ambil keputusan ketika mulai terganggu oleh faktor-faktor eksternal. Misal nih, ada berita dari Instagram, YouTube, TikTok, atau mungkin ada rekomendasi dari Telegram. Pelan-pelan, sabar. Yang keempat, berani mengambil keputusan dan jangan takut untuk mengambil keputusan yang berbeda. Dan yang kelima, konsultasikan atau bisa juga minta pendapat kedua atau second opinion dengan orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Nah, salah satu saran dari investor top dunia Warren Buffett adalah a simple rule dictates my buying. Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Kalau kamu setuju dengan pendapatnya Warren Buffett, boleh dong kasih like-nya. Seorang investor wajib memiliki keyakinan pribadi sehingga tidak mudah terpengaruh dengan adanya pasar. Kamu dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berinvestasi dengan belajar,
mengikuti perkembangan dan berkonsultasi dengan seorang penasehat investasi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Mocuan minggu depan bersama What Duit, investasi reksadana dan obligasi aman, mudah, dan terpercaya.